Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada pada saat ini, selamat pagi. Jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Marceli dalam program Morning Call GPIP. Semoga kita semua masih tetap berada dalam keadaan yang baik, yang sehat, dan juga penuh semangat. Saudaraku, sebelum kita mengawali hari kita pada saat ini, mari sejenak kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya saudaraku, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, mari berdoa. Bapa, terima kasih untuk penyertaan dan kasih sayang-Mu di sepanjang istirahat malam kami, sehingga dengan kemurahan kasih-Mu, pada pagi hari ini kami boleh kembali bangun, dan juga boleh kembali menerima anugerah hari yang baru untuk boleh kami jalani dan kami lewati bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Ya Bapa, biarlah pada pagi hari ini dengan kebenaran firman-Mu yang sebentar akan kembali kami baca dan kami renungkan bersama-sama, kami boleh mendapatkan pegangan hidup yang baru, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik, bahkan boleh menjadikan hari ini hari yang lebih baik dari hari-hari yang sebelumnya. Kami serahkan segala sesuatunya dalam tuntunan tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saudaraku yang terkasih, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan kita renungkan tertulis di dalam kitab Wahyu pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Saudara yang terkasih, kebenaran firman Tuhan ini merupakan seruan pertobatan. Mengapa Tuhan menyampaikan seruan pertobatan kepada jemaat Tuhan khususnya yang ada di Pergamus kala itu? Karena Tuhan melihat bahwa mereka sudah hidup terlalu jauh daripada Tuhan. Mereka sudah hidup di dalam kesesatan. Mereka tidak lagi menggantungkan seluruh kehidupan mereka kepada Tuhan, melainkan mereka menggantungkan kehidupannya kepada berhala-berhala duniawi. Bicara soal kata bertobat, kalau kita melihat akar katanya di dalam bahasa Ibrani, terdapat dua kata Ibrani, yaitu suf dan juga nakam. Artinya, kembali, mengubah pikiran, berhenti, berbalik, atau bahkan kesedihan yang dalam karena penyesalan. Sedangkan di dalam bahasa Yunaninya metanoia, pertobatan sendiri memiliki arti perubahan hati dan pikiran. Namun yang penting untuk kita pahami di sini, saudaraku, ketika seseorang dikatakan ia benar-benar bertobat, artinya dia bukan hanya sekedar berubah atau menyesali di dalam hati dan pikirannya tentang perbuatannya sebelumnya, melainkan ia juga berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama atau kesalahan yang sama untuk yang kedua atau kesekian kalinya. Kala itu Tuhan berseru agar umat segera bertobat, dan ada konsekuensi ketika umat tidak bertobat dengan segera. Dikatakan di sini, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Tuhan akan datang untuk memerangi kita ketika kita tidak hidup di dalam pertobatan. Firman Tuhan ini bukan hanya ditujukan kepada jemaat yang ada di Pergamus, tetapi juga ditujukan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Mengapa dikatakan demikian? Sebab kalau kita perhatikan di ayatnya yang ke-17, Bapak Ibu, di sana ada kata, siapa bertelinga. Artinya, kepada setiap orang yang mendengar seruan firman Tuhan pada saat ini, hal itu juga disampaikan kepada kita, agar kita pun boleh segera bertobat. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara, dan saya saat ini tanpa sadar juga telah hidup dalam kesesatan.
di dalam berhala-berhala dunia. Mungkin bukan lagi bentuknya seperti penyembahan dewa-dewi yang seringkali dikisahkan di dalam firman Tuhan, melainkan berhala-berhala duniawi modern pada masa kini. Misalnya ketergantungan kepada gadget, sehingga menjadikan alasan perkembangan teknologi untuk menjauhkan kehidupan kita dari persekutuan-persekutuan yang ada, atau di tengah-tengah pandemi pada saat ini yang dijadikan alasan untuk menutupi kemalasan kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, mari jadilah pribadi yang bertobat. Jangan lagi hidup di dalam kesesatan atau penyembahan-penyembahan duniawi pada saat ini dengan alasan menutupi kemalasan kita untuk datang kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kehidupan kita. Amin. Saudaraku, mari kita kembali bersatu hati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, maka setiap kami boleh diingatkan sekali lagi, agar kami memiliki hati dan pikiran yang sungguh-sungguh bertobat. Tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Tidak lagi hidup dalam kesesatan. Bahkan tidak lagi hidup di dalam berhala-berhala duniawi. Yang seringkali kami jadikan tameng. Yang seringkali kami jadikan alasan. Untuk menutupi kemalasan kami. Untuk menutupi keengganan kami untuk mendekatkan diri kepadamu. Ya Bapa, biarlah ya Tuhan melalui teguran firman-Mu pada pagi hari ini, maka boleh mengubahkan pola hidup kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang lebih taat dan setia hanya kepada Engkau. Dan sejenak kami akan kembali memulai serangkaian kegiatan kami, kesibukan kami di sepanjang hari ini ya Tuhan. Biarlah kasih sayang-Mu, kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dan juga kemurahan belas kasih-Mu boleh senantiasa menyertai, melindungi, memelihara, bahkan boleh memberkati kami. Sehingga hari ini boleh Engkau jadikan menjadi hari yang lebih baik dari hari-hari yang sebelumnya. Ya Bapa yang penuh kasih, berkati juga ya Tuhan semua orang yang kami sayangi, bahkan yang sayang kepada kami, untuk boleh juga senantiasa menikmati cinta kasih-Mu. Ya Bapa, terlebih khusus ya Tuhan, di tengah-tengah situasi dan kondisi kami pada saat ini yang belum seutuhnya pulih, yang belum sepenuhnya normal karena pandemi COVID-19. Biarlah ya Tuhan, dengan kasih sayang-Mu, Kau yang membentengi kami, memberikan kekuatan dan juga perlindungan. Ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini ya Tuhan, hanya ke dalam tuntunan tangan pengasihan-Mu. Dengar dan kabulkan doa kami yang jauh dari yang sempurna ini ya Tuhan, yang kami naikkan dan alaskan hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian perenungan kita di dalam program Morning Call pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus boleh senantiasa memberkati kehidupan kita. Shalom.